Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang saya hargai Pak dan teman-teman yang sempat hadir di presentasi saya supervisi pada praktik instalasi listrik, di mana pada wiring diagram ada 9 diagram dan ada 9 garis diagram. Nah, di mana pada yang pertama yaitu ada pasa dan netral, yaitu sumber pasa netral. Nah, komponen yang kedua yaitu smart seri, kemudian komponen ketiga yaitu lampu satu, lampu dua, kemudian yang keempat smart tunggal gabung stop kontak, dan yang terakhir yaitu lampu. Nah, pada wiring diagram saya jalur kabel yang masuk di smart seri 3 dengan semuanya pasta, di mana satu sumber dan yang kedua ini output dari smart seri. Kemudian masuk di jalur kedua 4 kabel, di mana yang ketiga ini pasa, kemudian yang kedua ini pasa output, kemudian yang ketiga ini pasa output smart seri. Dan di sini masuk juga output dari smart seri, pasa dan netral. Nah, kemudian lanjut ke smart seri yaitu pasa sumber, kemudian pasa output dari smart seri, kemudian netral masuk di lampu. 2 kabel dengan pasa dan netral. Kemudian lanjut untuk kabel yang ketiga, lanjut pasa dengan sumber, kemudian masuk di stop kontak, pasa, netral dengan pasa. Di mana netral untuk masuk di stop kontak, dan kemudian untuk pasanya masuk di stop kontak smart tunggal, kemudian output dari smart tunggal masuk ke lampu lampu smart tunggal, di mana masuk di lampu ke 3 lampu dari smart tunggal yaitu pasa dengan netral. Nah, di mana pada single lainnya, di sini kalau sumber simbol keterangan pasa garis lurus, dan ketika netral garis putus. Nah, ini adalah salah satu simbol smart seri, dan di sini sudah ada penyegaran. Ketika ditekan smart seri dengan saklar 1, maka lampu 1 juga menyala. Ketika ditekan saklar seri yang kedua, maka lampu kedua juga menyala. Begitupun sebaliknya, ketika ditekan untuk off-kan lampu, maka kita tekan kembali. Sebaliknya. Kemudian untuk lampu saklar tunggal, ketika kita tekan tombol saklar, maka lampu akan hidup. Ketika kita tekan lagi, maka lampu akan mati. Nah, di sini sudah gabung dengan stop kontak. Stop kontaknya dengan simbol yang ini, stop kontak dengan keterangan stop kontak. Kemudian simbol saklar seri, di mana di sini penyampaian, kemudian output ada 2, kemudian ada juga L dengan garis panjang sebagai keterangan simbol pasa, dan di sini N dengan garis putus-putus dengan keterangan simbol netral. Kemudian yang terakhir saklar tunggal, di mana pada saklar tunggal ini baru ada gambar mungkin itu saja presentasi saya untuk supervisi. Kami kembalikan. Bisa bertanya? Iya, bisa. Gini, kan biasanya saya ada kasus kan kalau pemasangan instalasi, biasanya itu ada kabel putus. Terus kan biasanya kalau pada saat dalam kondisi normal, ketika netral dengan pasa dilakukan pengecekan dengan tes pen, kalau dia pasa pasti menyala lampunya. Tapi kalau dia dites pada netral pasti tidak menyala lampunya. Terus ketika ada yang short atau ada yang putus, kenapa dua-duanya menyala lampunya pada saat dites? Kenapa dua-duanya ada pasa? Ketika salah satu sambungan ada yang putus.
itulah netralnya ada yang putus kan. Ah, Dites dua-duanya kenapa ada fase, kenapa bisa menyala lampu pada test pen. pada spill netral. Itu saya. Baik, kalau penjelasan tentang itu, saya sudah melakukan kayak rasa pemasangan. Saya tidak pernah kasus ini ke netral otomatis nyala lampu nyala tes pen kalau di tes pen. Nah, karena kan bukan biasanya pada saat biasanya kan kayak misalnya itu kan penyambungan mulai awal, bukan istilahnya perbaikan kan. Biasanya kalau di rumah kayu itu perbaikan. Istilahnya instalasinya sendiri yang diperbaiki begitu, tidak dibongkar. Ketika dia dites, dilakukan tes pen pada netral, itu ada juga ada arus. Netral tuh. Nah, netral. Nyala juga, Pak. Itu kan biasanya kalau orang bilang ada yang putus kan, kenapa bisa? Ada bisa menyala itu, ada arus yang masuk. Jadi ini kasusnya anggaplah saklar biasa saja ya, saklar biasa, kontak biasa. Terus di lampunya terpasang. Ada beban, Pak. Ya, tetap ada, berarti bebannya ada. Ada. Bebannya terpasang. Apa nih? Nah, terus saudara padahal sudah bagus ini semua rangkaiannya, tapi lagi tidak nyala. Lampu menyala, Pak. Oh, lampunya normal, tapi kita Semuanya pokoknya dalam satu rumah itu semuanya normal, Pak. Cuma outputan dari KWH itu yang ada Pak. Kan biasanya kalau di kabel itu kalau ada putus kan, apalagi di netral biasa. ini kasusnya bermasalah ya. Iya, Pak. Tidak bermasalah ini, lampunya normal menyala. Lampunya menyala. Cuma di netral menyala. Di netral ada Pak, ada arus, Pak. Tapi kalau saudara matikan namanya kontaknya, Matikan kontak tetap ada arus, Pak, di netral. Jadi kalau saya itu salah tetap ada. Iya. 8 bulan setengah. Tidak. Saudara matikan saklar tetap ada. Tetap ini. ada arus di netral, Pak. Tapi di indikasi rumah tidak ada masalah. Indikasi bola tidak ada masalah, kulkas segala macam ada elektron. Bagus. Cuman itu saja Pak, ya, Pak. Tapi jadi kalau kita tes pen ini netral menyala, Nah, tapi tidak ada efeknya ke beban. tidak ada, Pak. Cuman waktu ada beberapa waktu awal ini istilahnya redup cahaya lampu, Pak. Tapi setelah 2 hari setelah itu kembali normal semua. Tapi tetap sama pada posisi awal, tetap ada arus. Ya, mungkin ada arus bocor ya. Itu, Pak, karena sebelumnya di tiang listrik itu yang di depan rumah ada yang pernah kena, Pak. Ya, jadi netralnya ini tidak ada tegangan di situ di netral. Ada tegangan. Ada tegangan di netral. Tapi kan biasanya gitu, Pak, kalau tegangan ketemu dengan tegangan Ya, kan harusnya tidak menyala. tidak menyala, Pak. Iya, iya. Jadi mungkin tegangannya tidak nol, netralnya tidak nol. Tidak nol, ada tegangan, ada nilai tegangan tapi tidak juga 20. Ya, tapi tegangannya tidak nol juga. Intinya di situ kemungkinan netralnya ini bertegangan, tapi tegangannya di situ range-nya mungkin ya antara 0 sampai 10 tidak sampai 20 kan. Kalau fasanya 20. Terus saudara ukur antara pakai voltmeter berapa tegangannya antara masa dengan netral, berapa tegangan? 20. Iya, stabil tegangan. 221 kan 221. Tapi kalau di tes dua-duanya menyala. Itu kemarin yang satu kasus yang rumah juga saya kerjakan, Pak, begitu, Pak. Makanya itu kemarin yang bikin bingung karena yang punya rumah dia bilang ada fase ketemu. Makanya saya cek dari KWH, Pak. Pas saya cek dari KWH yang dari SR itu yang dari tiang, iya, dua-duanya ada. Makanya kemarin saya suruh lapor PLN tapi nggak tahu PLN apanya yang dia tukar di atas atau bagaimana. Di sumbernya ya. Iya, langsung di tiang, Pak. Tapi itu yang bikin saya heran, Pak. Kenapa dia pada saat masuk ke beban itu tidak ada respon anunya, Pak? Reaksi. Nanti kalau masalah instalasi bisa ditanyakan lebih lanjut nanti sama instalasinya tuh. Oke, masih banyak. Sudah jelas ini. Untuk yang dijelaskan sampai senang. Jadi ini kan kasus yang diangkat tidak mesti rangkaian ini saklar apa tadi? Saklar tukar. Iya, Pak. Saklar tukar. Saklar seri. Seri tunggal stop kontak. Seri dengan Kalau ini saklar serinya, Pak, ini saklar tunggal, Pak.
Iya, berarti kalau tunggal itu hanya satu lampu Iya, saja. satu lampu saja. Bisa Bisa ini dua Pak. Yang ini kalau yang ini untuk lampu ini, kalau ini yang tekan untuk lampu yang kedua. iya iyalah. Maksudnya itu berarti kan intinya itu untuk lampu satu ya terjadi rangkaian tertutup. Iya. Untuk lampu dua ya saklar. Ada lampu kedua. Apa kesulitannya di situ kalau pasang anunya di situ di saklar itu? Ceritanya ini satu saklar tapi dua kontak di situ. Apa satu komponen kita beli ada dua saklar di situ. Apanya yang sulit di situ? Apa yang diperhatikan? Kalau saya Pak bisa dari jam Pak. Kenapa? Karena biasa otomatis kalau ini turun ke sini maka di sini juga jumper baru output dari ini Pak masuk ke lampu ini, kemudian output yang ini masuk ke lampu dua Pak. Jadi Kalau harus diperhatikan. dari analisa rangkaian kan sederhana toh, ya sederhana. Terus juga yang berat di sini keterampilannya dengan posisinya. Posisi betul Pak. Iya kan? Iya. Kalau hanya di meja saja gampang. Gampang. Tapi kalau sudah di lapangan, beda. Tembok dan seterusnya sudah beda. Belum lagi kalau kasus seperti tadi. Iya Pak. Ya. Ada juga pernah terjadi, ya itu kalau ditanam, ya apa ya bagaimana terusnya? Intinya itu terjadi rusak kabelnya sehingga ya memang itu kalau sudah ada masalah itu berat, jadi rusak kabelnya sehingga pada saat basah kabel itu terjadi hantaran terhubung. Nah, untuk mendeteksi memang sangat susah itu. Jadi sangat dipengaruhi pengalaman. Maksudnya begini, kalau kita di kampus karena kurang jam terbang kita, gitu ada masalah harus kita lama analisa dulu. Ngerti maksudnya? Jadi kita analisa dulu di bagian. Nah, ternyata itu bukan soal pemain, tapi terjadi perubahan resistansi kalau keadaan basah dan keadaan kering. Karena kan kita tidak lihat kondisinya di dalam. Begitu keadaan kering, normal ini pengetesan. Kita normal, tidak terhubung kan? Jadi antara fasa netral ini tidak terhubung di dalam. Tapi begitu sudah basah karena sudah rusak ini bagian dalamnya terhubung. Itu butuh pengalaman. Maksudnya pengalaman begini, oh ada indikasi ini rusak dalam. Jadi dia langsung bilang tukar kabelnya ini. Gitu. Jadi kalau ini rangkaiannya mudah untuk kita lihat gambar ini. Yang susah itu kalau sudah ada gangguan di lapangan. Nah yang menentukan itu apa? Jam terbang kamu. Nah, bisa dipercepat dengan jalan apa? Kan kurang jam terbang nanti ini. Kalau kau baru kerja nanti. Untuk dapat pengalaman itu bagaimana? Hah? Ya bagaimana cara cari sendirinya? Ya ikut bertanya. Makanya itu orang yang jam terbangnya tinggi itu kalau kau dapat gali, berarti dia itu sumber ilmu. Dia banyak pengalaman kasus, dia akan cerita solusinya bagaimana cepat, gitu. Dan itu sangat susah dia berikan. Kau harus punya trik. Itulah gunanya kau kumpul-kumpul di bawah. Cara bergaul bagaimana? Jadi ikut-ikut, ada komunikasi supaya kamu dapat banyak pengalaman. Apalagi misalnya di pabrik itu, kan sering bermasalah itu mesin-mesin apa semua. Dia sudah tahu itu, oh Kak. Jadi tidak lama dia analisa. Kalau kita seperti tadi diurut, dia tuh baru dia ini terputus ini satunya ini tidak terhubung. Tidak lama kalau kita kan dianalisa dulu, lama. Ya namanya juga kita baru punya gambarnya, baru dia. Tapi kalau sudah pengalaman itu dia sudah cepat. Gitu. Oke ya, lanjut lagi. Sudah selesai. Oke. Sudah ya, ditutup kan misalnya. Baik, mungkin saya presentasi seperti itu dari saya. Kurang lebih dimohon dimaafkan. Saya Yuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.